Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nawangsih, saya dari kelas 12 IPS 2, asal sekolah saya SMAN 1 Tempuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional dari Papua. 1. Prince Kaisiepo, 2. Silas Papare, dan 3. Martin Inday. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu pahlawan nasional dari Papua tersebut. Pahlawan yang pertama yang saya akan bahas yaitu Prince Kaisiepo. Prince lahir di Wardobiak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Prince terlibat dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Dan dia juga mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang panas. Sejarah juga pernah mencatat 3 hari menjelang proklamasi, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisiepo dan beberapa rekan seperjuangannya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Beberapa hari sesudah proklamasi atau pada tanggal 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Prince Kaisiepo juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 sampai 1973. Prince Kaisiepo wafat pada tanggal 10 April 1979. Prince meninggal dunia. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Jayapura. Dan untuk mengenang Prince Kaisiepo, namanya juga diabadikan sebagai nama Bandar Udara Prince Kaisiepo di Biak. Selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI, yaitu KRI Prince Kaisiepo. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 077 TK 1993, nama Prince Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai salah satu deretan pahlawan nasional Indonesia disertai penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Dan untuk menghargai jasa-jasanya, pada tanggal 19 Desember 2016, Prince Kaisiepo diabadikan dalam uang kertas rupiah baru pada pecahan 10.000. Dan di sini juga ada peranan Prince Kaisiepo antara lain mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Dan pada tanggal 10 Mei 1946, Prince berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau yang disebut juga PIM. Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Prince Kaisiepo juga menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Presidenan Sulawesi Utara. Ikut dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Menolak menjadi ketua delegasi Nederland News Guinea ke konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Dan pada tahun 1961, Prince Kaisiepo mendirikan partai politik Irian sebagai Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Nederland News Guinea ke negara Republik Indonesia.
membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua. KCPO berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari tokoh Prince KCPO antara lain: 1. Kegigihan dan pantang menyerah. Dalam arti berarti Prince KCPO dengan segenap usahanya telah menumpahkan seluruh perhatiannya terhadap kepentingan perjuangan rakyat Indonesia, baik itu diminta ataupun tidak. Prince telah menunjukkan bahwa ia mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan Indonesia dan nasib bangsa Indonesia. 2. Jiwa nasionalisme yang tinggi. Dalam arti berarti saat pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, Prince bersama aktivitas lainnya mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1947 dan mereka memutuskan untuk meneruskan perjuangan menyatukan wilayah Irian dengan Indonesia. Dan selama 3 hari sebelum proklamasi, Prince dan rekan lainnya memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Jayapura. Beberapa hari setelahnya, mereka melaksanakan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. 3. Kukuh pada nilai yang dijunjung. Artinya, Prince menunjukkan dirinya sebagai wakil dari Belanda untuk wilayah Nugini pada konferensi Meja Bundar atau yang disebut KMB di Den Haag. Alasannya karena Prince tidak mau diikuti oleh Belanda. Hal tersebut mengakibatkan Prince harus menjadi tahanan politik mulai tahun 1954 sampai 1961. Tokoh yang kedua yaitu Silas Papare. Lahir di Serui, Papua, 18 Desember 1918 dan meninggalnya di Serui, Papua pada tanggal 7 Maret 1979 pada umur 60 tahun. Silas Papare adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan Indonesia dan ia menyelesaikan pendidikan di sekolah juru rawat pada tahun 1935 dan bekerja di rumah sakit di Serui selama 3 tahun. Pekerjaan Silas Papare. Silas bekerja pada perusahaan minyak di Sorong hingga awal 1942 ketika Jepang masuk. Pada tahun 1944 ia direkrut sebagai mata-mata Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap tentara Jepang di Papua. Gelar Pahlawan Nasional Silas Papare. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya tersebut dalam mengusahakan Irian Jaya masuk ke dalam NKRI dan membantu mengusir penjajah, maka pemerintahan Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 14 September 1993 dengan Kepres nomor 77 TK 1993. Peran Silas Papare yaitu berjuang membebaskan untuk menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia ketika Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda. Berbagai usaha dilakukannya seperti pemberontakan, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau yang disebut PKII, serta Badan Perjuangan Irian. Dan di sini ada alasan kenapa Silas Papare melakukan perlawanan.
karena Belanda masih menjajah dan menguasai tanah Irian Barat walaupun bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pahlawan yang terakhir yang saya akan bahas yaitu Martin Inday. Lahir di Doromena pada tanggal 14 Maret 1912 dan meninggal di Doromena pada tanggal 17 Juli 1986 pada umur 74 tahun. Merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasar SK Presiden nomor 077 TK 1993 tanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Prince Kaisiepo dan Silas Papare. Peran Martin Inday yaitu ikut serta dalam membebaskan Papua dari pendudukan Belanda dengan membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM dan menjadi bagian delegasi Indonesia dalam perjanjian New York. Martin Inday juga mempunyai jabatan. Martin Inday berangkat ke New York sebagai delegasi Indonesia pada bulan Desember 1962. Karir Martin menanjak ketika ia dipilih sebagai MPRS mewakili Irian Jaya pada tahun 1963 sampai 1968. Martin Inday juga menjabat sebagai mayor tituler dan kontrolir yang diperbantukan di Presiden Jayapura. Penyebab bangkitnya Martin Inday antara lain kerap berhubungan dengan para pejuang, rasa nasionalismenya tumbuh, adalah Syegoro Atmosprasodjo, bekas pemuka taman siswa yang menjadi sosok yang cukup memengaruhi Inday dan sejumlah pemuda Papua lainnya, seperti Prince Kaisiepo, Corinus Cray, Lukas Rumkorem, dan Silas Papare. Sekian materi yang saya bahas kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.